tar dulu sebentar. Tadi tuh ada bi. Itu maksudnya apa ya? Kecil. Coba dikali-kali ikan dulu, Mas. Tapi masih kecil ya, masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dari Jalan M Tamrin nomor 24, inilah kami Halubi. Bi. Nah, kali ini Halubi kedatangan tamu istimewa, yaitu General Manager UB Opaset dari Perum Bulog, yaitu Ibu Oren Naning Adi Siwi. Halo Bu, selamat datang. Terima kasih, selamat datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu, kita hari ini mau bincang-bincang selama ini yang orang ketahui itu tentang Perum Bulog adanya penjualan komoditi, pemberantasan hama, jasa angkutan. Nah, banyak orang-orang yang nggak tahu ternyata Bulog itu punya aset. Iya, benar sekali Bu. Kan kebanyakan orang yang tahu tentang Bulog itu adalah perusahaan yang mengelola beras ya Bu ya. Iya, Nah, ternyata Bulog juga memiliki aset yang bisa disewakan untuk umum. Benar? Betul. Ya. Nah, kita langsung nanya aja nih ke Ibu Retnaning ya Bu. Nah, apa sih Bu itu UB Opaset? Oke, terima kasih Mbak Rahmi Bu. Rahmi, Mbak Rahmi. Jadi tar dulu sebentar. Tadi tuh ada bi. Itu maksudnya apa ya? Itu nanti Ibu bisa cek di Instagram kita Halubi. Iya, itu setelah ini Ciri khasnya Halubi. Oke, kita lanjut ya untuk UB Opaset itu apa sih? Nah, gitu ya. UB Opaset itu adalah unit bisnis optimalisasi aset Perum Bulog. Jadi memang didirikan oleh Perum Bulog untuk bisa mendayagunakan, mengoptimalkan aset-aset yang idle supaya bisa berdaya guna dan berhasil guna memberikan manfaat untuk Perum Bulog. Kemudian jenis aset yang dimiliki Bulog yang bisa disewakan itu apa aja Bu? Asetnya banyak, ada orang kosong, kemudian ada gudang yang idle yang tidak ada isinya, itu bisa bisa disewakan. Kemudian ada kantor itu mungkin barangkali di kantor itu ada space ruangan yang bisa kita sewakan untuk mitra-mitra lain, misalnya seperti selama ini sih untuk JPL ya, untuk Koppel, untuk mungkin mitra-mitra kita yang lain seperti BRI, BNI ya gitu ya. Kemudian selain ruang kantor ada juga gudang yang tidak terisi barang. Jadi ya rumah-rumah juga, rumah dinas yang tidak dipakai. Jadi mungkin ada rumah dinas yang kebetulan pejabatnya itu punya rumah sendiri di sini gitu ya. Jadi rumah dinas tidak dipakai, daripada itu rumah kotor tidak terpelihara gitu ya, mungkin nanti malah ada kemasukan malam dan sebagainya, dari sisi keamanannya itu lebih baik disewa. Jadi mungkin itu jenis-jenisnya antara lain gitu ya. Ternyata banyak ya Bu ya aset yang dimiliki Bulog yang bisa disewakan untuk umum ya Bu ya. Kemudian strategi atau trik apa sih Bu yang biasanya Ibu lakukan untuk menarik pelanggan penyewa untuk bisa nyewa aset kita dulu? Biasanya saya melihat lokasi dulu. Di lokasi itu, potensi lokasi itu apa? Kayak Ibu kunjungan sekarang Iya, yang terbaru ya? saya kunjungan saat ini sini ya, kepada kita lihat kondisi aset itu seperti apa. Yang pertama, kondisi asetnya rusak beratkah atau masih bagus, atau sudah, kalau rumah kebetulan kemarin kita lihat rumah itu udah nggak ada atapnya, cuma tinggal bangunan kayak tembok-temboknya saja gitu ya, kondisi asetnya. Kedua, kita lihat di sekitar itu ada apa di sekitar itu. Oh, ternyata kemarin kita lihat di sebelahnya misalnya ada rumah sakit, terus di sebelahnya lagi ada kafe-kafe, banyak warung-warung kecil lah, bukan kafe ya, ada warung-warung kecil banyak di situ. Terus di sebelahnya, di sana lagi ada kantor lawyer saya lihat. Nah, itu kan berpotensi, itu menjadi masukan kita untuk kita ambil kesimpulan, bukan ambil kesimpulan lah ya, kita ambil kira-kira kita dengan aset kita yang ada ini kita mau bikin apa ya. Misalnya kalau saya bikin di sini ada kafe, target pasarnya sudah jelas.
ada rumah sakit, bisa jadi pengunjung rumah sakit itu kan bisa dokternya, bisa perawat, bisa pasiennya, bisa keluarganya, itu mengaku semua elemen dilihat gitu ya. Itu potensinya. Nanti setelah itu kita mencari calon pelanggan yang mau invest, karena mungkin lah di situ lahannya tadi kondisi lahannya rusak, kita bernegosiasi dengan calon penyewa, karena ini lahannya ini rusak, ya sudah, misalnya nilai sewanya tidak sama dengan nilai yang sebelahnya, agak diturunkan sedikit. Yang penting intinya adalah aset kita aman, terjaga, terpelihara. Terus yang penting satu lagi adalah tidak membebani Bulog dengan biaya PBB. Karena biaya PBB bisa diambilkan dari nilai sewa, dari hasil sewanya. Nah, selama ini seberapa besar sih Bu kontribusinya Opaset untuk Bulog sendiri? Kalau kontribusinya mungkin masih kecil ya, masih kecil. Kalau sekarang ini kebetulan kita terima pendapatan Bulog sendiri untuk komersial kemarin itu sekitar berapa ya? Saya lupa, 5 ya? 5 triliun barangkali. Nah, sementara Bulog baru 39 miliar. Berapa persen? Masih kecil. Coba dikali-kalikan dulu Mas. Tapi masih kecil ya, masih kecil. Tapi maksudnya gini, mengurangi kontribusinya ya, Opaset tidak untuk mengurangi kontribusi Bulog Opaset, jangan. Bahkan mungkin bisa menjadi lebih besar karena aset kita di mana-mana banyak. Potensinya pasti besar ya. Potensinya habis Di mana-mana ada gitu aset. di mana-mana ada, dan mungkin ini yang teman-teman di Bulog belum banyak yang tahu ya bahwa aset ini memang amat sangat berpotensi, karena kan kita punya aset di mana-mana bisa didayagunakan. Kemudian ini Bu, ini yang paling penting. Misalnya ada nih pelanggan yang mau nyewa aset, contohnya kita kan di gudang Pampang kan ada tanah yang luas. Itu gimana sih Bu cara pelanggan nyewa ke Bulognya gitu? Apa ada syarat-syarat tertentu bagi pelanggannya gitu untuk bisa nyewa tanah tersebut? Oke, syarat tertentu sih tentunya yang pertama ada surat minat ya, surat minat dari yang bersangkutan bahwa saya berkeinginan menyewa lahannya Bulog seluas sekian, dan ada penawaran dari mereka. Ada surat penawaran dari mereka mau sewa lahan itu berapa luasnya, terus tarif sewanya berapa, dan yang utama adalah digunakan untuk apa, dan dalam jangka waktu berapa lama, begitu. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan kita untuk menyetujui aset itu bisa disetujui atau tidak untuk digunakan untuk menjadi apa itu tadi, kan gitu kan. Nah, itu nanti setelah ada pengajuan dari mereka dilampirkan dengan mungkin ada sedikit proposal barangkali ya, sedikit proposal atau mungkin ada RKB, rencana anggaran mereka kalau mereka mau membangun di lahan itu kan lahan kosong ya. Kalau dia mau membangun, berapa sih invest yang mau dia keluarkan di situ, itu menjadi pertimbangan kita. Nah, itu nanti kita ajukan kepada direksi kalau memang dia karena saya masa sewanya lebih dari 2 tahun harus ke direksi, karena kan kalau untuk saya sendiri batasannya hanya waktu 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun, yang harus diketahui lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun harus ada persetujuan dari direksi. Kalau lebih dari 5 tahun? Lebih dari 5 tahun sampai batasan 10 tahun itu harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas. Ada maksimalnya nggak Bu? Maksimal berapa sewanya berarti? Nggak boleh. Sampai saat ini belum ada. Cuma memang sampai kapanpun. Cuma memang kalau lebih dari 10 tahun kami harus mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN. Nah, itu aja. Pokoknya jadi jangan putus asa untuk tetap mendayagunakan aset kita. Berapapun mereka pengajuannya, nilainya, berapapun jangka waktu, berapapun masa sewanya, tampung saja dulu. Nanti kita proses. Nah, kunjungan Ibu ke sini kan dalam rangka meninjau aset yang ada di Sumatera Barat. Kira-kira setelah Ibu meninjau aset yang ada di Sumatera Barat, gimana sih Bu potensi aset yang Perumbulok Sumbar punya untuk income ke Bulognya nantinya? Sebenarnya potensinya besar ya,
kemarin kebetulan saya lihat yang di Tampangan. Tampangan itu ada lahan yang kebetulan ada pengajuan dari dalam penyewa untuk tempat penimbunan batu bara. Saya rasa itu bisa lah nanti kita setujui sepanjang apapun resikonya nanti itu kita menjadi tanggung jawab si penyewa, karena kan itu sebelahnya ada gudang ya, gudang kita. Jangan sampai beras yang ada di dalam gudang kita itu rusak karena terganggu kualitasnya karena ada penimbunan batu bara. Kemudian yang lain yang saya lihat itu ada bangunan di Pulak Karang, Pulak Karang. Rumah dinas itu rumah dinas memang sudah hancur, tetapi saya kok melihat ada potensi di sana untuk dibangun semacam kafe-kafe, tempatnya strategis, bisa mendatangkan orang. Tapi memang kalau untuk rumah tinggal agak kurang di sana. Tapi kalau untuk kafe kita bisa mendatangkan. Meskipun itu cuma bangunan tembok-tembok, mungkin mereka akan membangun lagi, dan nanti bisa kita ajukan. Gitu. Potensinya kayaknya besar. Terus yang lainnya kemarin selain di Ulak Karang ada di Gunung Pangilun. Nah, Gunung Pangilun itu juga ada lahan luas di depan rumah sakit Susina. Itu potensi banget gitu ya. Bisa dibikin kafe, bisa dibikin kantor. Itu kantor di situ kan kalau dekat rumah sakit, mungkin kantor-kantor yang lain juga perlu di situ. Ada mungkin di situ. Sekarang kan lagi musimnya ini ya. Lagi musimnya jasa logistik pengantaran distribusi paket-paket karena pandemi kan. Nah, shopping online. Mereka banyak cari loh tempat untuk jadi base campnya mereka, hubnya barang-barang mereka. Itu bisa. Kemudian Bu, harapan Ibu nih terhadap Opaset ini kedepannya untuk Bulog itu gimana Bu? Harapan Ibu Bulog itu kedepannya gimana? Harapan saya sih terutama untuk Opaset ya lebih bisa mendayagunakan aset, dioptimalkan, dan harapan saya terutama SDM-nya tuh perlu dibekali pengetahuan tentang bagaimana mengelola aset. Jadi bukan hanya mengelola beras, tapi aset juga perlu dikelola karena aset kita amat sangat besar kan, sangat berpotensi. Apalagi sekarang stok kita sudah setengah kapasitas gudang di seluruh Indonesia ini udah kurang ya. Nah ini amat sangat berpotensi untuk disewa-sewakan. Ini obrolan kita kayaknya terlalu serius, kita mau nanya pengalaman Ibu di Sumatera Barat ya Bu. Udah kemana aja Bu selama di Sumatera Barat Bu? Kemarin ya kita putar-putar Padang sih. Putar-putar Padang. Udah nyicipin makanan apa Bu yang khasnya Sumba? Yang paling favorit apa Bu? Makanan yang udah Ibu cobain di Sumatera Barat? Sumatera Barat, nasi Padang kan ya? Nasi Padang. Nah, ngomong nasi Padang itu Bulog juga menyediakan beras, yaitu beras suntiang anak daro. Biasanya Bu kalau di rumah makan Padang itu para pemiliknya biasanya menggunakan beras Anadaro, dan kita di Bulog ada beras suntiang anak daro. Beras ini Bu asli dari Kota Solok, Sumatera Barat kan terkenal tuh Bu kota beras, dan kita sudah ada beras suntiang anak daro. Beras ini dijamin keasliannya, rasanya enak dan tentunya berkualitas. Mungkin itu dulu Bu percakapan kita tentang UB Opaset, dan terima kasih banyak atas waktu yang udah Ibu berikan untuk kami, dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin sedikit nasihat Bu atau kata-kata Bu Halubi nih. Podcast pertama kami adalah ini sebagai bintang tamu pertama kami di Halubi. Aduh, untuk Halubi tetap semangat. Ya, ini salah satu media untuk berpromosi ya, berpromosi apapun komoditasnya, apapun kegiatan Bulog bisa disampaikan di sini kan gitu ya. Ya, tetap semangat berkarya untuk Bulog tercinta. Amin. Nah, kita closing dulu dengan jargonnya Halubi lagi Bu. Biasa ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya dengan kami Halubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.